besokan malamnya nih gue tidur bang, gue ngerasa gelisah banget kan, gue ngerasa gelisah. Itu tuh mata gue merem bang, namanya kita tidur kayak lindur gitu kali mungkin ya. Gue buka mata tuh gue sedikit, gue tuh ngeliat sosok hitam, itu gede banget. Itu jelas nyata, itu gede banget, tuh taringnya begini. Ketok lah jendela kamar gue, itu posisi malam jam 1.30 kayak. Gue ngeliat tuh bang, gue buka hordengnya, gak ada apa-apa. Gue penasaran, gue keluar dari pintu, gak ada apa-apa bang. Gue masuk lagi nih bang. Itu kepalanya itu sebelah masih nayangin gue. Itu mukanya itu cuma sebelah doang, kayak penyok, tapi itu darahnya. Selamat malam Kak Rey. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Kak Rey ini mau cerita tentang waktu tinggal di apartemen. Betul, ya Kak Rey? iya. Oke. Nah ini tahun berapa? Itu sekitaran tahun 2017. 2017, oke. Iya. Berapa lama di sana? Aku itu ngambilnya kan per tahun kalau misalkan apartemen. Nah itu tuh kita ngambil per 2 tahun. Nah tinggal di sana sama siapa nih? Wah kalau itu Boleh kan diceritain nih? Boleh. Kalau misalkan tinggal di apartemen itu saya itu difasilitasin sama cowok saya. Oke, jadi difasilitasi. Iya, saya tinggal bareng sama dia. Oke, itu berarti sejak awal nih 2017 udah sama dia. Oke, tadi kan udah sempat cerita sedikit ada asal mulanya nih kenapa Kak Rey bisa tinggal di apartemen ini. Ya. Nanti mungkin diceritain lengkapnya ya Kak Rey ya. Oke, sebelum mulai nih gue mau disclaimer dulu nih untuk cerita di Mbak Rey ini mungkin terdengar nggak etis Mbak ya. Maksudnya tinggal bareng sama cowoknya di apartemen. Dan ini mungkin bakal jadi pembelajaran juga nih. Betul. Itu mungkin udah dulu lah ya Mbak Rey. Iya udah dulu. Karena ke depannya udah alhamdulillah lah udah inilah maksudnya udah enggak lah. Oke, yang penting nih buat sobat kisah tengah malam untuk yang mendengarkan cerita ini jangan ditiru dan karena Kak Rey juga udah nggak ngelakuin hal tersebut ya Kak Rey ya. Kita ambil pelajarannya aja, oke? Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Kak Rey ya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Kak Rey, simak terus sampai habis, jangan skip-skip dan sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Kak Rey di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Awal mula ceritanya nih Kak, saya bisa tinggal di apartemen itu, awal mulanya saya itu kenal sama laki-laki ini di satu tongkrongan. Oke. Ya namanya anak muda ya Bang, namanya kita sering nongkrong, kayak ngobrol-ngobrol bareng, ngegame bareng, gitaran bareng. Itu kita emang ada markas satu. Base camp. Iya, base camp, bisa disebut base camp. Nah di situ lumayan banyak sih. Di situ ada laki-laki, ada perempuan juga. Nah di situ tuh itu posisi saya emang lagi single. Saya tuh nggak punya pacar. Saya di situ single dan akhirnya ada satu teman saya. Itu kalau bisa disebut namanya Dira. Di situ Dira berucap lah sama saya. Lo mau nggak sama teman gue? Dia nawarin lah. Itu laki-laki sama saya. Yang mana orangnya? Penasaran dong saya. Dan akhirnya abis itu si Dira ngomong, ini orangnya. Dipanggil lah. Namanya ini laki-lakinya namanya Ibnu. Nu, sini gitu. Gua kenalin sama cewek. Ya lumayan lah katanya gitu. Terus akhirnya si Ibnu ini nyamperin saya. Terus ngomong, kenalan lah Bang. Hai, namanya siapa gitu. Kenalan lah kita, saling gandengan tangan. Nah, abis itu langsung gantian nomor lah Bang. Namanya anak dulu kan. Gantian nomor, WhatsApp, terus ya segala macam sosmed lah. Pas gantian nomor telepon, nah udahlah berlarut. Akhirnya
Kita saling ngobrol di situ tuh Bang, ngobrol, kenalan, terus habis itu pulanglah kita dari tongkrongan itu. Udah pulang ke masing-masing rumah lah. Akhirnya kita chattingan Bang. Ya chattingan kayak anak biasanya aja, udah makan belum, lagi ngapain, ya semanis-manisnya laki-laki lah. PDKT-an lah ya. Iya, ya terus habis itu singkat cerita langsung tuh Bang, dia ngajak ketemuan saya. Langsung ketemuan di suatu tempat kafe. Di situ kita tuh ngobrol. Akhirnya tuh dia langsung meleceh, ngomong gini, kamu beneran kalau misalkan aku ngedeketin gak ada yang marah? Atau aku ngomong gini, ya nggak ada lah gitu. Kalau misalkan ada juga saya nggak bakalan mau sama kamu, begitu ya. Nah, habis itu langsung tuh Bang, si Ibnu ini langsung ngomong sama saya, kamu tinggal sama siapa? Ya saya jawab tinggal sama orang tua gitu kan, karena kan emang saya dari kecil kan emang sama orang tua, ya saya juga broken home lah bisa disebut. Udahlah Bang, abis itu ya saya dikasih duit juga Bang situ, ya namanya kalau bisa disebut ya lumayan sih jalan sama dia, maksudnya kita cuman ketemu ngobrol dikasih duit kan sama dia, kasih duit, abis itu disuruh beli makan, kamu mau makan apa aja? Kamu pesan aja semau kamu gitu kan. Terus habis itu ya udah dong, saya makan di situ sambil ngobrol, ngopi juga kan. Terus akhirnya langsung dah kita ke rumah orang tuanya nih Bang, ke rumah orang tuanya si Ibnu. Kita ke rumah orang tuanya si Ibnu. Saya di situ juga kaget. Ya rumahnya lumayan bisa disebut orang ada sih ya. Nah, situ saya kaget. Situ tuh emang masih ada orang tuanya. Di situ saya kenalan lah sama orang tuanya. Dibawa Bang, bener saya dibawa ke rumah orang tuanya. Kenalan sama orang tuanya. Saya ditanya, kamu beneran mau sama anak saya? Nah, terus saya ngomong, ya tergantung Ibnunya. Kalau misalkan Ibnunya nerima saya apa adanya, ya saya mau gitu. Akhirnya singkat cerita udah nih Bang. Habis dari rumah orang tuanya saya dianterin pulang ke rumah saya. Nenek saya nih ngelihat saya dianterin sama ini cowok. Nah, langsung ditanya, itu siapa yang barusan nganterin kamu ke rumah? Kok pulangnya jam segini? Padahal itu baru jam 10 kan. Ya namanya nenek-nenek zaman dulu gimana sih Bang? Kita pulang jam 10 aja udah diomelin kan. Oh itu temen, saya masih belum berani dong Bang. Kalau misalkan lagi deket sama dia, itu temen gitu, temen tongkrongan kok gitu. Mulailah situ saya bohong tuh masih. Itu temen tongkrongan gitu, lagi juga nggak macem-macem gitu kan. Kayak gitu. Terus nenek saya ngomong begini, ya kamu kalau bisa pulang jangan malam-malam, malu sama tetangga, apa kata tetangga gitulah. Yaudah, oh yaudah besok-besok nggak pulang lagi malam-malam. Besokannya nih Bang, nenek saya ngomong sama saya, manggil saya, sini duduk gitu. Nenek mau ngomong sama kamu. Nenek nggak suka sama dia. Terus saya jawab gini Bang, kenapa? Kan nenek belum kenal sama ini orang. Lagi juga kan aku juga belum pernah ngenalin dia. Nenek juga ngeliatnya cuma hanya dari jendela, jadi dari ngeliat doang. Saya nganterin, saya dianterin gitu, sampai saya turun kan. Langsung ngomong gini, kamu itu anak perempuan, cari laki-laki itu yang benar. Jangan malu-maluin keluarga, katanya gitu. Terus saya langsung kayak, saya diem aja gitu. Ya namanya orang tua kalau misalkan lagi ngomong, ya saya cuma bisa denger kan Bang. Namanya orang tua kan mau anaknya itu kayak dapetin yang lebih kan. Nah akhirnya di situ saya tuh nggak keluar kamar sama sekali kan, karena saya mikirnya emang salah ya gue kenal sama laki-laki gitu. Emang gue harus terus-terusan ngikutin apa kata nenek gitu loh. Walaupun itu tuh emang positif gitu. Maksud saya tunggu dulu lah penjelasan saya, tunggu juga untuk saya tuh ngenalin ini laki-laki sama keluarga saya. Habis itu singkat cerita itu saya nggak keluar kamar sama sekali, nggak nungguin nenek, nggak apa gitu. Temen saya nelfonin kan sahabat saya yang tadi Bang. Terus habis itu sahabat saya nelfon, lu kemana aja, lu nggak pernah nongkrong gitu. Nggak apa-apa gitu kan, kenapa lu nggak mau cerita? Nggak apa-apa gitu, gue lagi nggak enak badan aja nih gitu, gue lagi mau istirahat aja gitu. Ini ada si Ibnu, lu nggak kesini gitu katanya. Dia nyariin lu, katanya lu di kontak kagak dibales-bales katanya gitu. Ya terus gue jawab nih Bang, gue bukan yang nggak bales, gue emang lagi pengen sendiri. Terus kalau kata temen gue, oh ya udah, gue udah paham deh, kata temen gue gitu. Udah matiin, singkat cerita, malam itu juga tuh temen gue tuh, sahabat gue tuh
ke rumah gue bang. Alasan sama nenek gue sih pengen nginep lah dia di rumah gue. Akhirnya cerita tuh bang di kamar. Kata dia, lu kenapa? Lu nggak biasanya kayak gini. Itu asli gue sih merenung aja. Maksud gue tuh, gue juga paham mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kan emang satu sisi, ya gue harus dengar juga dong omongan dari orang tua gue. Terus habis itu, teman gue cerita, lu nggak diizinin sama si Ibnu. Terus saya jawab, sebenarnya bukan diizinin sih, bukan nggak diizinin. Cuman nenek gue langsung beranggapan itu, dia itu laki-laki nggak benar. Ya gue mau berusaha untuk cerita pun kayak gimana. Sedangkan satu sisi gue pun belum kenalin ini laki-laki ke orang tua gue. Padahal kemarin malam itu gue udah dikenalin sama orang tuanya Ibnu. Gue bahkan udah ke rumahnya dan keluarganya pun baik sama gue. Dia welcome sama gue. Ya terus kenapa lu nggak ngejelasin aja ke nenek gue tuh, ucap temen gue bang. Terus kalau kata gue, ya nanti ada saatnya gue ngomong. Besok paginya temen gue ngajak gue, ayo dah gitu, kita keluar aja daripada lu bete, daripada lu pikiran nggak jelas kayak gini gitu kan. Akhirnya gue main tuh bang sama temen gue ke tempat, situ ada tempat yang bilang disebut kayak warkop, ngobrol lah di situ kan. Nah temen gue ini nelfon, tadinya gue nggak tahu itu nelfon siapa bang. Dia tuh nelfon yang lagi deket sama gue, si Ibnu. Gue tadinya awalnya nggak tahu, lu nelfon siapa sih, gue gitu ya. Enggak gitu. Nah, tiba-tiba berapa menit kemudian Ibnu datang, nyamperin gue lah. Dia sama temannya bang, si Ibnu ini cowok, duduk gitu kan. Kamu kenapa gitu? Kamu lagi ada masalah? Dia. Awalnya kan emang si Ibnu ini kan nggak tahu kalau misalkan masalah gue tuh ke keluarga gue kan. Gue masih nutupin tuh. Enggak, gue nggak kenapa-napa kan. Nah akhirnya si Ibnu ini ngomong sama gue bang. Ngomong katanya, kamu perlu uang gitu. Berapa? Enggak, ini bukan masalah uang gitu. Nah tapi teman saya tuh langsung ngomong, iya gitu. Akhirnya, kalau misalkan itu, lu transfer aja. Terus saya ngomong, enggak, gue nggak perlu uang gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita, si Ibnu ini nih ngomong lah sama gue, kamu kalau misalkan ada masalah ngomong aja sama aku gitu. Gue tuh masih belum berani bang ngomong, karena apa, gue ngejaga perasaannya juga. Terus akhirnya, serius kamu gak ada masalah? Katanya, enggak kok, aku bisa bantu kok. Dia terus-terusan tuh bang nanyain saya terus kan, enggak aku nggak kenapa-napa gitu, aku aman kok gitu. Akhirnya pulanglah kita ngecar. Saya sama sahabat saya ke rumah saya, dianterin, cowok saya pulang. Malamnya si Ibnu ini nyamper ke rumah saya bang. Saya tuh nggak tahu, nggak ada konfirmasi sama saya kan. Nyamper ke rumah saya langsung ngomong, ketok-ketok. Yang mukanya nenek saya. Kamu siapa gitu? Kamu kan yang nganterin cucu saya. Gitu. Maksud saya tuh bukain dulu. Duduk dulu, ya kan? Tanyain tuh di dalam dulu, gitu. Jangan tuh orang belum masuk, udah langsung digituin. Maksudnya tuh, sampingannya kan tetangga, nggak enak ya kan? Itu posisi jam 7:30 kayaknya, dia ke rumah saya. Saya turun dong, lah saya kan denger ya kan? Saya turun, saya tanya, lah, kenapa nggak disuruh masuk dulu? Ini kan ibaratnya tamu, gitu. Alah nggak usah, ngapain sih kamu sama dia gitu. Enggak, emang ini ada masalah apa sih? Nenek tuh sebenarnya sebelumnya tuh kenal sama dia. Aku gituin dong, karena ada konflik nih bagi saya nih. Terus kalau kata dia, enggak gitu, pokoknya nenek nggak setuju ya kamu sama dia. Tetap ngomong begitu depan dia. Dia cuma bisa diem ngeliatin saya dengan tatapan kayak bingung gimana. Iya, saya pun bingung gitu. Makanya dari situ udahlah, si Ibnu langsung, Nek, tapi di sini saya niatnya baik. Gitu. Saya datang ke rumah gitu. Saya mau ngajak katanya gitu. Saya mau main, Nek, gitu. Kamu malam-malam ngajak anak orang keluar gitu. Kamu tuh punya etika nggak? Ya namanya orang udah benci, gimana ya bang ya? Mau segala cara kayak gimana pun tetap aja. Itu langsung bang, pulanglah, diusir. Udah sana, mendingan kamu pulang. Gak usah kamu jemput-jemput Raya lagi. Pulang bang. Sampai rumah mungkin ya, dia langsung chat saya bang, kamu kenapa sih? Kok
kok nggak dari awal ngomong kalau misalkan dari pihak keluarga kamu nggak suka sama aku. Di situ kan aku ngerasa kayak gak enak juga bang. Maksudnya benar-benar serba salah ya. Iya, serba salah banget. Maksudnya di satu sisi keluarga, satu sisi laki-laki. Itu gimana? Terus kalau katanya, akhirnya aku bisa jelasin kok, nggak perlu kalau kata Ibnu kayak gitu. Singkat cerita, udah nih bang, saya ngomong lah nih sama orang tua saya. Nek, bisa nggak sih bilangin dulu egonya? Kenapa gitu sampai nggak mau aku tuh kenal sama dia, itu tuh kenapa gitu. Penasaran dong bang, saya tuh penasaran kan, maksudnya belum saya kenalin tiba-tiba tuh dia langsung bercap pokoknya nggak boleh sama orang ini. Saya juga di situ harus sedikit aneh. Akhirnya habis itu, kamu kenapa sih kekeh banget sama itu laki-laki, kamu udah diapain? Enggak kok, belum diapa-apain, ketemu terakhir ya itu dianterin, diajak ke rumah orang tuanya, sama kita tuh ngobrol-ngobrol doang. Nggak ada yang namanya macam-macam. Gak usah kemana-mana Nek pikirannya. Nek tolonglah jangan disamain zaman dulu sama zaman sekarang. Enggak, ini masalahnya tuh kamu udah kelewatan. Kenapa sih kamu nggak dengerin nenek? Nenek tuh cuma mau yang terbaik, tahu nggak? Di situ udahlah. Situ kita kayak adu argumen lah bang. Adu argumen. Udahlah, saya stres di situ, nggak mau lah yang namanya kayak banyak omong juga lagi, nggak mau. Habis itu udah saya telepon nih bang, si Ibnu, bisa ketemu nggak malam ini? Saya ngajakin bang, tanya mau kemana kamu? Ucap nenek saya, mau ke depan. Saya ngomong gitu, tempat teman lah, aku gituin. Awas ya kamu ketemu sama si Ibnu. Terus akhirnya saya bilang enggak kok, aku ngomong gitu. Saya langsung buru-buru tuh bang, langsung keluar. Akhirnya itu saya nggak minta dijemput karena saya bakalan tahu, diliatin sama nenek saya. Akhirnya saya pesen ojek. Saya pesan ojek, akhirnya langsung ke lokasi. Itu lokasinya ada di mungkin sekitaran di Jakarta Utara lah. Nah habis itu saya ketemu lah, ngobrol tuh bang. Aku tahu sih gitu, aku rada sedikit ya kaget aja. Nenek kamu bisa segitunya sih sama aku. Padahal kan niat aku juga mau kenal lebih gitu. Maksud aku kan juga jalan sama kamu, aku nyamperin ke rumah, aku minta izin. Tapi kalau misalkan emang dari pihak orang tua kamu nggak ngizin, ya udah aku pulangkan malam itu juga. Aku minta maaf banget ya, aku ngomong begitu. Maafin banget, aku nggak ada niatan untuk nyakitin kamu. Gitu. Nah habis itu udah nggak apa-apa gitu, kamu santai aja kata dia. Dia nggak ngambil kayak perasaan banget, enggak bang, kayak ya udahlah gitu kan. Terus kalau kata aku, ya gue sebagai cewek, anjay ini orang kok bisa ya ngomong kayak biasa aja gitu kan. Oh ya udahlah, berarti kan enak nih orangnya. Ya udah gitu kan. Tapi kamu nggak marah kan sama aku? Enggak kok, aman gitu. Oh iya, kamu mau pesan apa? Wow, gitu bang, langsung tuh. Pokoknya setiap gue ketemu sama dia tuh, wah gila sih. Gue tuh langsung, lu tuh mau apa gitu? Lu tuh di sini udah lu pesan aja sepuas lu mau apa, nanti gue yang bayar. Karena emang gue ngeliat rumah orang tuanya pun ya lumayan gitu, ya bisa dibilang orang ada lah. Terus akhirnya situ aku tanya, ini kamu ngebayarin aku, emang kamu udah kerja? Aku ngomong gitu dong. Ya itu urusan laki-laki lah katanya gitu, yang penting kan kamu aman gitu kata dia gitu. Oh ya udah gitu. Enggak, aku takutnya cuman orang tua kamu nanyain kok uangnya kepake terus gitu kan. Nah, udah tuh, situ enggak, udah kamu gak usah pikirin itu, gak usah gitu kan. Kamu mikirin aja urusan kamu sendiri, aku gitu. Terus dia langsung ngomong, bang, kamu emang gak ada niatan untuk ngekos gitu, kata dia gitu. Langsung tuh, loh kenapa? Ngomong gitu, kok kamu langsung ngomong nawarin aku kayak gitu? Tuh, enggak, ini kamu jangan berpikiran gitu dulu dong, kata dia gitu kan. Ya situ aku cuma diem, bengong. Ya ada bener aja enggak dong. Daripada saya di situ kan dengerin ocehan kanan kiri ya kan, terus kalau misalnya saya hidup sendiri juga kan enak. Nah tapi satu nih bang, gue kan belum kerja, nanti siapa yang bayarin kontrakan atau kosan? Ya gue mikirnya ke situ tuh bang. Dia langsung ngomong, terus gue langsung ngomong gini, lah sekarang kalau misalkan aku kontrak atau ngekos, yang bayar kontrakan siapa? Lah aku makan dari mana? Gituin dong bang. Soalnya dia, kamu tenang aja sih gitu. Kamu tuh kalau misalkan masalah keuangan, masalah kayak
Pokoknya kamu semua tuh aku fasilitasin. Wow, kata dia. Ah, kamu serius? Terus nanti kalau misalkan orang tua kamu nanya uangnya buat apa, kamu jawab apa? Kan udah aku bilang, udah. Kalau misalkan kamu mau, kamu ngekos atau kontrak, kamu hubungin aku ya. Jadi gitu. Aku langsung cari. Gitu. Situ aku masih bingung tuh bang, ya kan? Ya namanya gue takut juga kan, maksudnya gue belum pernah ngekos atau kontrak gitu ya. Karena kan memang gue orangnya, ya gue kalau main ya main aja gitu loh. Udah, kamu gak usah terlalu dipikirin banget sih omongan aku yang tadi. Itu kan terserah kamu sih, maksudnya aku tuh, saran aku ya itu. Kalau misalkan emang kamu mau kontrak, kamu kontak aku. Aku siap kok gitu. Terus kalau kata, oh iya, nanti dikabarin ya, aku ngomong gitu. Terus kata dia, iya aku tunggu ya kabarnya. Udah pulang nih bang. Pulang itu, gue itu gak mau gue dianterin depan rumah. Gue takut dong sama nenek gue. Kan gue ngomongnya, gue pergi, gak ketemu sama dia. Gue jauh tuh bang, adalah sekitaran berapa ya. Dari tempat gue diturunin ke rumah itu sekitaran ada 10. Sekilo ada? Iya ada. Lebih lah dikit. Jauh juga ya? Iya lumayan. Lumayan bang, daripada gue diocehin. Bener. Nah terus habis itu langsung tuh bang, gue jalan. Bener kan, nenek gue udah di depan gang. Udah nungguin? Udah, kan gue kata. Dianterin sama siapa? Gitu lah, tukang ojek. Gue gituin dong bang, karena kan gak mungkin dia ngeliat bang. Terus kata gue, beneran, kenapa gak sampai sini? Enggak, minta turun di sini aja gitu. Jangan bohongin kamu, orang tua dibohongin aja. Enggak, gitu beneran. Udah, suruh masuk, udah malam gitu kan. Nah, itu aman tuh, nggak ketahuan bang. Terus katanya udah masuk. Saya lagi ganti baju nih bang. Wah, diocehin bang. Berapa kali sih dibilangin pulang tuh jangan sekitaran jam 9-an atau jam 10-an. Wow, segitunya bang. Jam 10 aja tuh ibaratnya kalau kata dia tuh udah malam banget. Ya. Terus kalau ya mungkin apa guenya yang keterlaluan atau emang nenek guenya nih. Tuh kan. Apa nenek gue emang kayak gini ya? Apa dulu kayak gimana kan gue nggak paham ya. Terus kalau kata gue, emang salah ya pulang jam segini? Tuh lantang gue tuh bang. Saking gue keselnya, maksud gue pulang nih. Gue baru pulang, gue udah diocehin. Gue tuh kesel, maksud gue tuh tunggulah gue diem dulu ya kan, santai dulu. Nanti kalau misalkan emang mau ngomong ya udah ngomong gitu. Karena gue nelfon nih ke bapak gue. Yang namanya gue anak broken home kan. Bapak gue sama mama gue tuh udah pisah. Udah akhirnya nelfon. Ini gitu, anak lu tuh nggak bisa diatur gitu. Udah nih, cepetan lu ke rumah. Ke rumah lah bapak. Ketok-ketok naik motor. Ketok-ketok. Kenapa gitu kan? Sini duduk. Kalau bapak gue mah santai bang. Wah enak sih asli. Nenek gue nih yang cerewet banget. Emang nenek-nenek kan. Bapak gue sini duduk gitu. Coba jelasin awalnya kayak gimana ya. Gue jelasin dong sama yang sebelumnya. Gini gitu kan. Terus ya udah coba ditinggalin dulu. Mungkin nenek lu tuh cuman gak mau. Lu tuh kayak gue. Lu tuh cari cowok tuh yang bener gitu. Maksudnya mungkin maksud nenek lu tuh harus rumah tangga tuh ya utuh gitu. Karena dia ngeliat lu tuh ya kasihan kayak gitu. Ya terus kalau kata gue langsung itu diem. Gue tetap orang tua gue. Ya ada benernya juga. Gitu kan. Ya gue di situ jadi tambah bimbang bang. Udah pokoknya kalau misalkan orang tua tuh gak setuju ngapain? Lu masih diterusin. Lu berat banget ya. Emang lu udah diapain? Lu udah dikasih apa? Tuh antang bapak saya tuh. Baru itu tuh saya ngeliat tuh bapak saya tuh kan. Terus habis itu, enggak pak, beneran, enggak pernah diapa-apain gitu kan. Tapi emang jujur, dia tuh baik, dia royal banget gitu kan. Dan nih bang, gue diem, udah pokoknya ikutin omongan nenek gitu. Jangan ngebantah. Udah ya, udah malam, bapak nggak mau marah-marah sama kamu udah. Udah kamu istirahat, tidur gitu. Udah, masalah ini ditutup gitu. Pulanglah bapak. Telepon lah nih cowokku. Aku habis diomelin lagi sama bapak. Kayaknya emang udah harus udahan sih kita gitu. Gue udah mulai mikir sih bang kayak ya udahlah udahan aja kali ya. Udahlah gue ngomong tuh besoknya tuh udah nggak sama dia lagi gitu. Ya iyalah buat apa lu nerusin sama dia gitu kan. Buang-buang waktu aja. Orang tuh udah lu fokus aja tuh cari kerja yang benar tuh kata nenek gue. Udahlah gue nyari loker tuh bang karena emang ya sekarang kita namanya perempuan ya bang, butuh kayak hand body, skincare gitu ya kan. Wah gila sih, gue gak megang duit sama sekali. Posisi kan gue emang gak kerja kan. Akhirnya udah nih,
biasanya gue dikasih kayak ketemu dikasih duit itu sama dia bisa gue stokin kan, sekarang gue nggak ketemu, gue jadi bingung, jadi harus kayak gimana ya, gue mikir gila nggak tuh kan, gue kerjaan kagak dapet, gue dimaki-maki mulu, gue merah gitu kan, udah gitu gue kehilangan dia, gue kesel aja gitu kan. Habis itu udah dah si sahabat gue nih ngabarin gue ngomong gini, lu udah nggak sama si Ibnu lagi? Terus kalau kata gue jawab enggak, gue nurut aja udah sama teman sama keluarga gue tadi gitu. Nggak bisa diomongin pelan-pelan apa gitu. Ya gimana? Nenek gue, bapak gue tuh udah nggak respect sama dia gitu. Mau kayak gimana pun gue nggak bisa ngebantah gitu kan. Ya bisa dibilang teman gue ini comblang lah ya, comblang gue. Gue nggak tahu apa yang diomongin sama temen gue ke Ibnu sih ya, sampai-sampai si Ibnu tuh kontak gue. Aku udah kirimin uang ya ke kamu, ke nomor rekening. Gue nggak minta sama sekali, tiba-tiba tuh dia langsung kayak gitu. Sekarang gini bang, pemikiran perempuan, kita difasilitasin, dikasih uang cuma-cuma, apa kita nggak terus ngejar? Ya tadinya gue, ya udahlah gitu kan, cowok masih banyak gitu kan. Nah ini posisi gue emang bener nggak kejar, tiba-tiba dia datang, dia transfer gue cuma-cuma. Ya gue mikirnya, wah gila ini cowok ya, udah gue tinggalin, tapi masih aja transfer gue. Terus itu udah nih bang, kamu ngapain sih transfer aku? Ngomong gitu kan. Terus kalau kata dia langsung ngomong dia, ya udahlah kalau misalkan emang itu buat kamu aja jajan dah. Singkat cerita nih bang, gue nelfon dia, tapi emang ada benernya sih ya, apa emang gue ngekos aja atau ngontrak ya? Terus kalau kata dia, kamu mau di mana? Tapi kan gue belum kerja, walaupun kamu bukan pacarku lagi, aku tetap mau, kata dia gitu kan, kayak ngasih jatah kamu uang gitu, materi semuanya lah. Udah bang, di situ posisi nenek gue tuh langsung, lu masih aja sih berurusan sama dia. Kata iya tahu nenek gue tuh kalau gue lagi nelfon dia, nggak tahu ya dia dengerin gue, saking keponya kan. Di situ udah sih nek, daripada kita berdebat mulu, udah mendingan saya tuh udah keluar aja. Ibaratnya kan kayak mandiri, tapi kan kamu belum kerja. Nanti siapa? Kamu makan aja masih di sini gitu, masih disiapin, masih dimasakin gitu. Kamu tinggal enaknya doang, tapi kamu tinggal nurut sama orang tua aja nggak mau. Aduh argumen tuh panas ke panas kan bang, nggak ada titik terangnya. Udah hari itu tuh bang, gue langsung kontak, jemput gitu kan. Gue kontak tuh cowok si namanya Ibnu, jemput sekarang gitu. Itu posisi gue nangis kan bang, jemput sekarang. Iya, di mana emang kamu? Udah pokoknya jemput di daerah gangan gue gitu, cepetan ya gitu. Gue tuh udah langsung gue pergi, gue nggak bawa apa-apa bang. Gue cuma bawa ya udah handphone sama baju udah. Kayak gini aja, gue nggak bawa apa-apa. Udah gue pergi, langsung tuh. Entah itu nenek gue nelfon bapak gue atau kenapa ya gue nggak tahu. Itu bapak gue telepon. Gue lagi jalan posisi sama cowok itu kan. Kamu kemana sih gitu? Kamu ngapain keluar dari rumah gitu? Kamu dibilangin sama orang tua aja susah banget sih. Gitu. Nanti kamu juga yang susah. Kalau misalkan kamu susah, kamu bakal balik lagi ke rumah itu. Oh, kata bapak gue. Terus kalau kata gue, enggak pak, ini cuman mau mandiri aja. Cuma menangin pikiran doang sih. Cuman gak mau lebih ke berantem terus. Puyeng lah. Karena bagi gue tuh rumah tuh kenyamanan gue. Berhentilah tuh cowok gue. Berhenti dulu menangin gue tuh di warung bang kan. Gue dikasih minum. Ya udah terus kita mau kemana ini? Tadi gitu. Apa kamu mau ke tempat aku? Gitu kan. Emang tempat kamu di mana? Karena kan gue mikirnya dia itu tinggal sama orang tuanya dong. Karena kan gue dari awal gue nggak tahu kalau misalkan dia tuh kayak punya apartemen ya kan, atau dia itu di situ sama siapa, gue nggak tahu bang. Lah, emang kamu tinggal di mana? Ya udah ya ikut aku gitu kan. Udahlah, di situ apartemen kalau nggak salah di daerah Jakarta Pusat. Nah, gue ngikut tuh bang. Lah gue bingung dong, gue harus kemana kan? Akhirnya gue ngikut nih. Tempelan nih apartemen bang di parkiran motor. Ya kan? Sebelum gue naik ke apartemen, gue nyampe belilah kayak cemil-cemilan gitu, ya kan? Gue beli. Nah, gue kaget. Di sini bukannya mahal ya apartemen, gue gituin kan. Terus kalau kata dia, ya lumayan lah, udah gitu, gampang kata dia gitu kan. Oh gitu ya, iya. Nanti kamu kalau misalkan mau udah gitu, sini kamu yang nempatin, gitu. Kalau enggak kita tinggal bareng, gitu kan. Terus kata, ya terus gue lantang gue, hah?
emang di situ ada siapa aja, begituin kan. Terus kata dia, udah ya makanya naik dulu gitu. Gue tanya dong, lu apartemennya lantai berapa gitu, kok lama banget ini. Terus kata dia, lantai 15. Lumayan dong bang, lumayan tinggi kan, kata gue. Ya mungkin 15 gitu. Udah, sampai ini bang, turun lift gue. Turun lift, jalan, gue nyari tuh. Langsung nih, nemu nih unitnya. Ada temennya tuh bang, cowok. Lah kata gue, lah kok ada temennya gitu. Enggak aman kok gitu, udah aman. Gak bakalan diapa-apain, aman gitu. Di sini juga ada CCTV katanya gitu kan. Ya udahlah, udah nih. Terus gimana ya gitu. Ya udah lu tinggal di sini aja. Itu apartemennya ada 2 kamar bang. Kamar kecil sama kamar utama satu lah. Nah udah gitu kan, gue itu di posisi dapat kamar yang nomor 2 yang kecil. Karena gue sendiri kan, dia berdua. Udah gitu, udah nih bang, gue tinggal di situ dah katanya. Katanya udah kamu istirahat di sini dulu, ngobrolinnya besok pagi aja. Udah lah bang, gue istirahat, gue capek banget kan bang. Udah keesokan harinya bangun nih bang gue, tiba-tiba udah disediain makan nih bang. Dia belilah. Akhirnya udah gue makan dulu, selesai makan baru udah obrolin. Udah saran aku sih udah kamu tinggal di sini aja. Tadi gitu kan. Lebih baik ya balik lagi ke kamu katanya gitu kan. Udahlah, ya udahlah. Namanya lagi rumet ya pikiran atau apa. Ya udah tinggal di sini aja deh, nggak apa-apa gitu. Aman gitu. Tapi lu janji ya kalau misalkan gue kayak lapar, gue butuh ini itu, ya iya fasilitas lu semua gue nanggung gitu. Dari lu makan, dari lu apa, lu perlu apa, lu bilang sama gue. Nah, singkat cerita nih, temen ini bulak-balik mulu nih bang. Maksudnya keluar unit terus. Ya gue nggak tahu dong, kata gue. Tapi keluar unitnya itu nggak kayak lama banget, nggak. Jadi kayak berapa jam, ntar dia ada lagi masuk. Nah, gue nanya dong, kok keluar unit mulu sih? Emang dia kerjanya apa? Nggak tahu, aku juga nggak tahu sih dia kerjanya apa gitu. Nah, tapi tuh gue kayak ngeliat dia tuh kayak dia ngerokok menikmati banget ngerokokan. Wah nikmati banget lah pokoknya, kayak seger banget lah, enak banget pokoknya kan. Terus akhirnya gue tanya, tapi matanya dia tuh beda bang. Gue tahu, gue ngeliatin dong dari sudut gue, tuh kayak ada yang beda. Tapi gue diam aja dong, karena kan posisi gue juga takut lah bang. Dia berdua laki-laki, gue perempuan. Terus akhirnya, kamu kenapa? Rey, katanya dia, nggak apa-apa, it's okay. Aku gituin kan. Terus kata dia, kamu mau ngerokok? Gitu. Enggak, aku gituin kan. Emang awalnya kan aku nggak ngerokok kan? Enggak gitu. Kamu aja terusin gitu kan. Terus akhirnya kalau kata dia ngomong sama temennya, gimana Bray? Gitu. Aman nggak? Tuh dengan lantainya dia. Saya ngelongo dong, apanya nih yang aman gitu kan. Saya nggak berani ngomong langsung, tapi dalam hati apanya nih yang aman. Terus temen langsung jawab, aman bos, dia minta lagi gitu kan. Nanti dicat deh berapa gramnya, kayak gitu. Loh, saya kan kaget dong bang. Apa nih, ada something apa kalian tuh berdua. Akhirnya dan nggak sengaja, aku boleh nggak sih minjem HP kamu? HP dia kan ada dua nih bang. Tapi aku maunya yang itu gitu kan, karena yang sering dipakai tuh itu bang. Saya mau itu. Buat apa? Kata dia, enggak, cuma mau buat foto doang gitu, kayaknya bagus HP-nya gitu. Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa sih, aku ngomong gitu kan. Oh boleh dong, boleh gitu. Saya kan tahu paspor sandinya dia kan. Saya itu, oh iya Ray, nanti kalau misalkan udah foto-foto HP-nya taruh di kasur aja ya gitu kan. Terus kalau kata dia, oh ya udah gitu, soalnya aku mandi dulu gitu kan. Iya. Dia mandi bang, gue langsung buru-buru nih bang buka chatnya di WA, di chattingan. Bro, lu kirimin lagi ya ke daerah Jakarta Selatan. Tapi lu ketemunya di gang ini gitu. Nanti uangnya setengah udah gue transfer, kata dia gitu. Tapi gue minta nih, yang benar bungkusnya. Wow, kata gue. Apa nih bungkus-bungkus? Ya gue masih belum ngerti bang itu apa anjay. Gitu kan. Terus kalau kata, wah gila nih, udah gila kan menurut saya. Terus kalau kata dia, gue lihat lagi nih bang, foto-foto. Ada foto bang, tuh kayak rokok, tapi kayak melengkung gitu. Apa sih? Pokoknya gue susah ngejelasin, pokoknya tuh melengkung tuh bang. Tuh foto tuh sama kayak ada video, dia lagi begitu, cuman kayak bunyi seret-seret gitu. Dia lagi ngisep tuh. Gue gak tahu itu apa ya bang. Nah, tapi gue diem tuh bang. Gue diem, gue selidikin dong bang, gue taruh HP-nya udah.
Gue selidikin nih. Nah, gue ke kamar. Kan kedengeran dong bang. Kamar satu sama sebelah tuh. Nah, dia langsung ngomong kayak gini. Udah tuh, lu anterin gitu. Orangnya udah nunggu. Lu yang benar naruh plastiknya. Jangan sampai ada yang kececeran dikit gitu. Oh iya, duitnya udah ditransfer setengah. Jadi lu minta kurangnya. Ya gue penasaran dong bang. Gue ikutin temennya bang. Gue alasan sama dia, gue mau pulang dulu ngambil baju. Oh ya udah gitu. Terus akhirnya, kamu naik apa gitu? Enggak, naik Grab aja. Oh ya udah deh gitu. Udah gue naik Grab bang. Abis itu turun lah nih gue. Turun kan. Cuman gue beda lift bang. Gue beda lift dong. Tapi gue tahu dia tempat parkirannya tuh di mana. Jadi udah di situ untungnya emang benar-benar ada tukang Grab kan bercecer tuh. Ya kan? Yang tanpa kita ngasih pakai aplikasi lah, tuh kan. Kita langsung tuh Gojek. Bang, bisa antarin saya nggak bang? Kemana nih? Tuh, ngikutin orang itu. Tapi tolong bang, kita jaga jarak. Gue ngomong gitu kan. Oh iya deh bang. Nanti kalau misalkan uangnya berapa, nanti bilang sama saya deh bang. Gitu kan. Ya namanya gue punya duit lah bang. Ibaratnya dari dia kan, walaupun itu. Udah nih bang, gue ngikutin nih bang. Itu emang posisi dari rumah itu temen gue cuma kayak pakai kaos, topi, sama biasa bang. Nah tiba-tiba dia tuh langsung pakai jaket. Mungkin dari motornya ya, gue nggak tahu ya, taruh dashboard atau apa, gue nggak tahu. Dia pakai jaket, ketemuan sama cowok bang. Gue nggak tahu itu siapa, tuh gue nggak tahu, bener-bener gue nggak tahu. Langsung tuh habis itu, langsung dia habis ketemu sama cowok itu, gue berhentiin di situ. Tapi cowok yang beli ini udah pergi. Langsung gue ketemu, lu mendingan jujur sama gue. Ini sebenarnya ada apa? Gue nggak tahu menau ya, gue ngomong begitu. Lu bisa nggak sih jelasin gitu? Masalahnya di sini kan gue udah keluar dari rumah, gue udah ngikut kalian berdua. Ini sebenarnya ada apa? Gue ngomong begitu. Terus kalau kata dia, gue nggak tahu apa-apa. Masih nutupin tuh bang, segala macam cara. Masih nutupin. Enggak, gue nggak tahu apa-apa. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Lu nggak usah bohong gitu. Gue dari tadi tuh dari apartemen, gue tuh ngeliatin lu. Gitu. Sampai gue ngebuntutin lu, tau nggak? Lu kan nggak tahu, gue gituin kan. Terus kalau tadi ngomong, ya terus emang lu curiga apa? Lu nggak usah bohong, gue udah ngecek HP-nya, gue ngomong gitu. Udah mengapa? Gitu. Situ dia mulai. Tapi lu janji ya lu jangan bilang dia. Ya udah, ya yang penting lu jujur itu apa? Nah, bang. Jualan dia nggak taunya. Wah gila lu ya. Gue marah dong situ. Gila lu ya, pantesan selama ini ya gitu. Si Ibnu ini royal banget sama gue. Wah gila, nggak habis pikir gue gituin kan. Gak taunya lu jualan kayak gini biar apa? Lu nggak tahu nggak akibatnya menjual ini? Lu nggak mikir panjang, gue gituin. Udah jangan berantem di sini. Nanti banyak yang ngintai, kata dia gitu. Gue nggak tahu dong bang, ya kan? Ya terus lu mau selesai di mana ini? Gue gituin, gila ya gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu udah ini terakhir, lu nggak usah kayak gitu lagi ya. Lu kalau misalkan kayak gitu, gue yang terjerat juga dong gitu. Walaupun gue nggak make, pasti gue ditanya-tanyain nanti. Gue bisa jelasin gitu katanya. Jelasin tuh bang, sama temennya. Gue cuma disuruh, gue perlu uang. Lu perlu uang buat apa? Orang tua gue sakit, dan itu pun harus dioperasi. Terus gue ngomong, lu yakin itu alasan lo? Iya. Ya tapi nggak kayak gini caranya. Cuman ini Rey, jalan satu-satunya, gampang cari uang gitu. Gak habis pikir sih gue ya sama Ibnu, gue gituin kan. Kenapa dia maksudnya dia fasilitas dari orang tua pun kan ada. Ya kan lu nggak tahu sisi di belakang itu gimana Rey, kata dia gitu. Terus kenapa gitu, gimana gitu. Ya iya, lu yang ngeliat itu orang tuanya yang kaya. Ya iya, itu dari uang ini. Itu dia sekali jalan itu bisa hampir nerima ya, sekitaran kurang lebih ya bang, paling dikit itu 4 juta sih. Itu paling dikit. Itu nggak ada sehari loh bang. Maksudnya cuma berapa keluar doang gitu dia ketemu orang. Itu 4 jutaan. Nah itu kan maksudnya dari tahun dulu kan udah gede banget ya kan. Pantesan orang tua gue nggak terima ya. Nggak taunya ini. Emang ya harusnya dari awal gue nggak ngebantah, gue ngomong gitu. Ada dong rasa penyesalan gue diem. Rey, gue bisa jelasin Rey, gue mohonnya Rey, lu jangan bilang dulu. Enggak, pokoknya ayo kita selesain di apartemen. Udah pulang gue bang, sama dia tuh. Lah, kok kalian berdua? Udah sekarang kamu jujur aja. Kenapa sih pulang-pulang marah-marah? Tuh, si Ibnu itu. Kan
kan bisa jelasinnya pelan-pelan gitu, kenapa gitu. Terus dia lantang tuh, kenapa boy, kata dia ngomong sama temennya. Enggak gitu, gugup lah dia. Enggak gitu, gue nggak tahu apa-apa beneran gitu, gue di sini kan cuma ngejalanin tugas lu doang. Nah temennya tuh lu udah jawab kan tugas lu gitu, berarti selama ini lu ngejolin dan lu make kan, gue gitu. Gue tahu gitu, gue ngeliat semuanya ada di handphone, ada di handphone lu, gue gitu. Terus katanya, hah kapan kamu ngeliat, lu nggak inget pas gue minjem HP lu, gue gitu. Udah tuh bang, sekarang cerita gue adu argumen dong di situ. Wah di situ gue pikiran gue kacau banget bang. Udah gue di kamar terus. Nah gue di kamar pun gue buka pintu, wah itu asapnya bang. Namanya AC ya bang ya, udah gitu ketutup semua. Wah itu kan baunya kan nyengat banget ya, sampai gue batuk, sampai gue batuk gitu kan. Terus habis itu bisa nggak sih lu stop pada gitu? Gue tuh udah di sini gitu. Lu kalau misalkan mau berbuat ya di kamar, jangan di ruangan buat kayak di sofa gitu buat tempat duduk ngobrol gitu. Lu nggak usah kayak gini gitu. Lagian juga lu ngapain sih kayak gini? Gue marah-marah di situ bang. Nah, tapi lu kan menikmati uangnya. Gue dibalikin dong bang. Lah bener dong bang, gue emang menikmati uangnya. Ya udah dong bang, singkat cerita gue langsung ngomong gini. Ya terus tapi kan gue nggak mau lu jalan yang nggak benar. Sekarang gini, zaman sekarang tuh cuma perlu uang. Gitu. Iya gue tahu, tapi lu nggak perlu kayak gini. Lu masih bisa kerja, gue ngomong begitu kan. Wah itu tuh si yang namanya Ibnu tuh makanya kuat banget bang. Tiap hari itu gue cuman ngeliat yang matanya merah beler gitu kan. Di situ jujur ya bang, gue nggak mau yang namanya kayak gue tuh bener. Tapi jujur gue tuh nggak make di situ. Gue nggak make, tapi gue berhubungan sama dia. Gue sehari itu bisa 4 kali. Ya bisa dibilang gue tuh gila atau apa gue nggak tahu ya. Cuman emang gue mikirnya apa ya? Gue cuma mikir kalau misalkan wah ya namanya kebutuhan sih gue walaupun itu jalan sesat ya bang ya. Gue berhubungan tuh bang, pokoknya sehari gue bisa 4 kali. Ya gue nikmatin, dia pun nikmatin. Apalagi dia lagi make tuh bang, ya kan? Wow. Terus habis itu langsung dia selesai bangun tidur dia. Besokan harinya langsung ngomong begini. Ayo, aku lagi pengen lagi. Sakau kali ya bang, gue nggak tahu deh. Ya gue ladenin dong bang. Namanya perempuan sama laki-laki dalam satu kamar, ya kan? Gue itu dah, gue bikin dia lah tuh kan. Segala cara, ya udah tuh gue main langsung ngomong gini. Oh itu ambilin itu aku ada di tas. Gue buka bang, wow banyak banget taruhnya bang. Bisa dibilang bandar sih ya. Bisa dibilang itu banyak banget bang. Tuh di tasnya dia tuh gede, nggak kecil, tas gede. Gue liat gue shock dong bang. Terus gue langsung nantang, ngambilin apaan ini? Gue nggak tahu, gitu kan. Itu ambilin aja 1 gitu. Gue ambilin bang, nih gitu. Nah rokoknya mana? Kalau nggak pakai tempat aja tempatnya. Gitu kan. Ya udah, mau korek ya gitu. Bikinin dulu tuh sama temennya. Gue nggak tahu lah dibikinin apa lah ya. Langsung tuh, gue bawa nih gitu. Ngisep dia bang. Wah anjing enak banget. Wah gila lu ya. Itu sehari dia bisa, wah dia di luar pikiran abang, nggak ngerti. Habis itu sakit-sakit dia, batuk dia. Batuk. Masih batuk biasa bang, mungkin kebanyakan apa gitu kan. Biasa, terus batuk-batuk. Habis itu langsung tuh bang, temennya, lu mau ini komik aja tadi gitu. Minum obat lah, lu mau minum obat aja tadi gitu. Enggak, udah aman boy, yang penting lu udah ketemuan itu. Lumayan ini kita gitu. Dia mau ambil banyak katanya gitu. Gue mah cuma ngedengerin aja udah. Gue sambil nonton TV, gue sambil ngedengerin. Terus kalau kata dia, batuk dia tuh bang. Batuk terus tuh bang, ya kan. Sampai merah semua tuh badannya. Merah semua. Gue panik di situ bang. Anjay, gue panik. Kata gue, kamu kenapa? Gue gituin kan. Ambilin minum. Kayak nyesek gitu dada dia kan. Ambilin minum gitu. Gue ambilin minum dong bang. Nih minum dulu gitu kan. Udah akhir itu habis itu diem dia bang, diem kan. Kayak kamu kenapa? Dada aku nyesek banget. Dia tuh kayak buat ngomong tuh kayak ketekan katanya. Ya kamu sih kebanyakan kayak gitu, ngapain sih? Udah stop aja, aku gitu kan. Terus kata dia,
Dia tuh lantang, lagi tiduran gitu. Terus kata dia, ambilin minum lagi, aku pengen minum lagi. Minum tuh bang. Tiba-tiba, udahlah bang. Pucat tuh bang. Seluruh badannya pucat. Kan kata gue, ya ampun ini kenapa? Gue telepon temennya dong. Gue panik. Karena posisi gue sendiri kan. Gue panik. Nah situ, weh lu cepetan kayak pulang. Ini temen lu kenapa nih? Gitu sih, lu kenapa? Gitu, gue takut gitu kan. Pulang nih bang, si temennya. Ya ini mah sakau katanya. Ya, terus kayak gimana? Jujur bang, keluar busa sih. Keluar busa udah. Pas keluar busa tuh kayak kejang-kejang kok nggak? Langsung dah. Di situ langsung diem. Langsung diem bang. Gue panik dong bang. Kenapa? Terus akhirnya gue gini, gue bangun nih dong. Gak bisa coy, kata dia. Kenapa? Gitu. Lu jangan macam-macam gitu. Udah nggak ada. Meninggal. Ya. Terus gue ngomong sama temen, gue bilang apa? Stop. Lu pada gila sih? Kok kalau udah kayak gini gimana? Gue gituin kan. Apa ngomong apa? Gue nggak ikut campur. Gue ngomong gitu. Kalian berdua. Gitu. Wah, gue di situ panik banget dong. Ya karena gue mikir, gue satu apartemen sama dia. Jadi pertanyaan dong bang. Terus habis itu langsung kita harus buru-buru telepon orang rumahnya, orang tuanya. Wah di situ langsung bang, di situ ada kayak polisi, keamanan, orang tuanya juga. Gue ditanya-tanya, mayatnya langsung dibawa keluar kan. Kenapa ini? Gue jelasin dong sama dia. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Saya emang tahu dia tuh make. Dan bahkan temannya pun bandar. Ditangkap kan bang, temannya. Saya orang disuruh jujur, saya jujur dong. Dia make bang. Saya kasih lihat, ini bang, tasnya. Ini juga isinya. Geleng-geleng doang. Terus kalau habis itu, langsung. Saya mikir nih bang. Gila, di situ gue langsung stres sih. Maksud gue kenapa ya? Gue nggak dari awal itu dengerin omongan orang tua gue. Karena apartemen ini baru diperpanjang, gue lah yang nempatin nih bang. Tadinya gue kayak takut ya kan, cuman gue kayak yaudahlah biasa. Mungkin gue yang terlalu pikiran kali. Gue di situ gue minta tolong sama temen gue untuk ngerapiin lah, ngeberesin bekas yang tadi. Gue ngerapiin, gue beresin, terus akhirnya udah gue tinggal di situ stay karena masih baru diperpanjang itu apartemen kan. Di situ gue tinggal di situ sendirian. Ya gue ngerasa kayak biasa aja sih. Itu kalau nggak salah malam ketiga. Setelah meninggal itu? Setelah meninggal. Malam ketiga itu gue ngerasa kayak bulu gue tuh merinding. Ya gue nggak tahu ya karena apa gue terlalu pemikiran gue aneh-aneh gitu kan. Ya udah gue merasa biasa aja dong. Terus habis itu kayak orang tuh jalan kayak depan koridor. Kalau apartemen ada koridornya. Itu jalan tok kita jalan. Tapi itu enggak. Masa iya sih? Jam segini ada orang. Gue mikirnya pulang kerja kali atau dia mau nyari makan gitu kan. Atau dia mau ngambil makanannya ada di lobi atau apa, gue kan nggak tahu. Udah, gue sebisa mungkin gue itu nggak mikir aneh-aneh. Habis itu, udah lah bang. Besokan malamnya nih gue tidur bang. Gue ngerasa gelisah banget kan. Itu tuh mata gue merem bang. Mata gue, namanya kita tidur kayak ngelindur gitu kali mungkin ya. Tidur, gue buka mata tuh gue sedikit. Gue tuh ngeliat sosok hitam, itu gede banget. Itu jelas nyata. Itu gede banget, tuh taringnya begini. Ada taringnya? Ada. Matanya tuh merah banget bang. Gue tuh langsung kayak disamperin pelan-pelan. Nah habis itu gue kayak ketakutan. Kata gue, terus itu gue bangun dong. Gue langsung ngeliat. Nah, tapi itu kayak kenyataan. Tapi itu posisi gue kayak tidur. Kayak setengah sadar gini. Iya, tapi pas gue bener-bener sadar, gue diem, gue melek, gue ngeliat. Wah gila, nggak ada bang. Itu kejadian jam 2 malam kalau nggak salah. Terus habis itu udahlah. Pas gue bangun, ketok-ketok lah bang. Unit gue diketok-ketok dari luar. Gue nggak berani bang. Ketok-ketok. Tok. Gue nggak berani keluar. Sumpah. Gue nggak berani keluar. Karena gue baru benar-benar ngerasain kayak apa ini? Karena sebelum-sebelumnya nggak ada hal-hal aneh kan. Situ udah nih bang. Gue nggak berani itu.
gue dari jam 2 itu gue nggak tidur lagi kan. Jadi gue nonton TV, gue terus calling temen gue tuh nggak ada yang diangkat. Mungkin yang dari jam segini pada tidur kali ya, gue mikirnya. Situ udah gue nonton TV, akhirnya gue ke toilet dong, toilet. Gue pengen kencing kan, ke toilet. Pas gue buka tuh bang, itu tuh sosok gede lagi bang, ngamperin gue. Sosoknya kayak gimana? Depan kamar mandi. Ya maksudnya kayak gimana sosoknya? Wah, itu kalau bilang ih anjir merinding gue. Tangannya itu kayak sebelah. Ini mukanya juga sebelah. Jadi kosong. Kayak penyok, tuh nggak? Kayak penyok. Iya. Kayak penyok. Terus itu darahnya. Darah itu tuh gue tuh cuma bisa diem. Gue takut dong bang. Gue langsung tutup pintu. Tapi HP gue tuh bunyi. Ya mau gak mau gue keluar dong. Ya kan? Gue keluar. Gue ngintip dulu nih bang. Pas gue buka lagi. Gak ada lagi bang. Ya gue mikirnya apa gue pikirannya lagi stres atau apa ya. Gue baru-baru ini masalahnya diganggu banget nih. Dan nih bang. Udah. Gue telepon diangkat. Temen gue. Kenapa lo malam-malam teleponin gue gitu? Lo bisa gak sih temenin gue? Gue takut. Kenapa? Lo digangguin sama arwah-arwah gak jelas? Enggak, udah pokoknya lo bisa gak kesini? Gak bisa, Re. Udah malam, gue takut. Gitu. Gue ngeliat itu sosok cowok gue, bang. Tapi dia diem aja. Di pojokan. Selesai gue mati telepon nih. Tak. Gue ngadep sini dong. Yang posisi deket. Pokoknya di kasur gue. Nah, lemari gue tuh sebelah sana. Nyarong dikit lah. Gue nengok gini, itu cowok gue. Dia gak ngomong apa-apa. Gue cuman diem dong. Langsung hilang. Terus gue langsung kayak, wah gila ini apa sih sebenarnya? Langsung bang. Dari koridor apartemen lah gitu. Tek, gitu kan. Wah gila udah gak benar kan kata gue. Langsung gitu. Gue baca doa, namanya gue Islam, gue baca doa dong bang, kan. Gue baca doa. Gue usahain gue tidur bang, kan. Gue tidur nih bang. Gue kayak direp-rep anjay. Gila gak? Gue kayak direp-rep bang. Direp-rep. Tapi itu sosoknya sosok cowok gue. Gue kayak direp-rep. Itu tuh sampai kayak dada gue tuh kayak nyesek tau gak? Gue kayak direp-rep. Itu tuh kayak gue ngerasa geli. Kayak pengen gue bangun dong bang. Pas gue lihat ya gue nggak ada apa-apa. Tapi tuh gue ngerasain emang bener-bener gue tuh kayak ngerasain kayak namanya hubungan. Oke. Nah udahlah. Gue telepon teman gue. Bangun lah gue tuh kan. Gue nggak bisa tidur, gue nggak tidur lagi tuh bang. Terus sekitaran jam hampir mau jam 5 lah bang. Udah mau pagi kan. Gue tanggung lah udah gue mendingan gue bisa tidur daripada ada hal-hal nggak jelas lagi kan. Gue telepon temen gue, bisa nggak sih lu malam ini kesini, gue gituin kan, atau enggak lu main deh sekarang, gue gituin kan, temenin gue nggak berani sendirian gitu. Datanglah tuh bang dia sore temen gue, satu orang cewek, sahabat gue kan, so, lu kenapa sih gitu, lu percaya nggak sih, gue tuh diliatin, gue gituin. Ah lu tuh gue baru kesini udah kayak gituin aja, enggak ini serius coy, gue gituin kan. Lu jangan kayak gitu, entar kalau misalkan lu beneran diliatin gimana, emang gue diliatin, gue gituin kan. Sosoknya gede, itu ada taringnya, gue gituin. Itu awal gue ngeliat itu, matanya tuh merah banget, gue gituin kan. Hah? Kalau kata temen, lu serius? Gitu, serius. Lu jangan bercanda, gitu. Kalau misalkan lu serius, gue tantangin. Temen gue tuh bang, kok lu tantangin? Iyalah, ngapain lu takut? Kata dia gitu kan. Ya udahlah bang, akhirnya gue cerita juga. Gue juga ngerasa direp-rep. Gue ngomong gitu, rep-rep sama siapa lu? Iya sama si ibu, gitu. Sembarang aja ngomong gitu. Tapi emang iya, gue direp-rep. Gue ngerasa gue tuh kayak berhubungan badan sama dia. Masa lu gak percaya sih sama gue? Emang gue pernah bohong gue gitu kan. Caranya gimana? Kata dia gitu kan. Ya gue pun gak masuk akal gitu. Bertanya-tanya tuh bang, terus-terusan tanya. Lu mau tahu gak sih? Gue udah cerita nih. Kalau kata ada temen gue yang tadi ke rumah tuh. Apa? Ya ini ada temennya si Ibnu cerita. Ini gimana ini? Gitu kan. Kok hilang tanpa kabar gitu lah. Emang dia nggak tahu kalau si Ibnu meninggal. Dia kan OD kan. Terus kalau kata dia,
baru gue kabarin sih ini gitu, emang ada perlu apa dia gitu, tahu ini suruh ketemu gitu. Ya udah gue ikut lah gitu kan, begitu kan, daripada gue diem sendiri kan, ya deket-deket sini aja lah gitu. Ya udah palingan di warkop aja kali ya gitu kan, ya udah gampang deh gituin. Udah nih bang, turun lah kita li bang, turun nemuin ini temennya itu gendut, nggak gendut banget sih bang, maksudnya ya sedang lah, gede tinggi ya kan? Itu pakaiannya pakai kayak cincin, kayak kalung, kayak apa ya, bisa sebut apalah pokoknya tuh. Terus habis itu langsung bang, ini siapa? Langsung ditunjuk. Oh iya, ini pernah deket sama si Ibnu gitu kan. Aku Ray, aku gitu. Dia nggak mau saliman tuh bang sama saya, nggak mau. Oh gitu. Harusnya kan kamu ini gitu yang saya kenain. Bahasanya seperti itu. Hah? Maksudnya apa? Gitu dong. Emang selama ini kamu nggak tahu gitu? Enggak gitu. Kamu itu dideketin itu untuk sebagai tumbal. Terus saya ngomong, enggak kok, dia tuh nggak kayak gitu. Yang saya tahu dia cuma pakai sama pengedar. Gitu. Kamu tahu apa? Kasih lihat dah. Chattingannya tuh kan segala macem. Bukti-buktinya kasih lihat, ada foto saya pun juga kan kasih lihat. Soalnya harusnya tuh kamu gitu. Kamu tahu nggak ini akibatnya nggak diterusin apa? Kamu tuh bakalan digangguin kayak gitu. Karena nggak terima dong kayak gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya itu udah ada tumbal kayak gitu. Iya, dari keluarganya tuh ditumbalin. Makanya Ray ini tinggal sendiri. Harusnya tuh dia ada adiknya. Adiknya ini. Makanya mungkin, nah terus diceritain, emang kamu tahu? Harusnya tuh kamu berpikir katanya gitu. Kata temennya si Ibnu nih. Orang kaya tiba-tiba rumah cakep, fasilitasnya bagus gitu. Gak mungkin kalau nggak pakai tumbal. Kamu mau tahu siapa tumbalnya? Gituin kan. Itu adiknya sendiri. Gue cuma bisa diam. Langsung ngomong. Sekarang gimana? Percaya atau enggak? Ya gue masih belum percaya dong bang. Karena bagi gue ya dia cuma biasa doang. Gak kayak aneh-aneh kayak ngetumbalin atau apapun itu. Nah, singkat cerita, orang tua lo itu kenal sama orang tuanya si Ibnu. Pantesan. Gue tuh nggak pernah direstuin sama dia. Kenapa? Maksud gue tuh orang tua gue tuh langsung nggak ngomong. Nah, harusnya kan ngomong, jadi nggak kejadian kayak gini. Terus kalau kata dia, hah, iyalah tahu orang dulu, orang tuanya si Ibnu ini orang tetanggaan nama orang tua lo. Gue di situ sedikit shock sih, ada penyesalan juga, asli. Kenapa nggak dari awal gue tuh dengerin orang tua gue? Tapi kenapa orang tua gue tuh nggak ngomong sama gue kalau udah kejadian kayak gini bang? Terus akhirnya udah deh bang, gue kayak ngerasa apa ya? Kayak ngerasa tuh gue telat banget gitu loh. Maksudnya pas kejadian gini gue harus tahu dari orang lain. Gitu. Maksud gue kenapa sih orang tua gue tuh nggak ngomong gitu kan? Terus akhirnya ya gue kayak ngerasa gue tuh nggak ada pikirannya lah gitu kan. Makasih bang. Kayak nggak ada pikiran lah bang, gue ngerasa kan. Terus habis itu gue langsung ngomong lah, gue udah pulang dah bang, gue pulang sama temen gue. Udah ya anterin gue pulang bang situ kan. Gue minta maaf sama orang tua gue sujud kan. Maafin Raya mak, gue manggilinnya gue kan mak, karena gue dari kecil gue digedein sama dia, gue tuh nggak bisa ngebales kebahagiaan dia. Terus langsung dia tuh ngomong, gak apa-apa gitu. Kamu kenapa langsung minta maaf gitu? Gak, udah tahu kok, Ray udah tahu awalnya kayak gimana, kenapa Nenek tuh nggak setuju sama dia. Ray udah tahu gitu kan, Nenek cuman nggak mau kamu jadi tumbalnya. Terus akhirnya udah gitu. Kamu udah tutup semuanya masalahnya. Udah. Ya, apartemen gue tinggal dulu bang. Gue sehari tidur di rumah gue, di kamar gue bang. Terus akhirnya gue tidur tuh bang, ketok-ketok lah jendela kamar gue. Itu posisi malam jam 1:30 kayaknya. Jam 1 gue diketok-ketok ke jendela. Gue ngeliat tuh bang, gue buka hordengnya, gak ada apa-apa. Gue penasaran, gue keluar dari pintu, gak ada apa-apa bang. Gue masuk lagi,
Gue masuk lagi nih bang, itu palanya itu sebelah masih nayangin gue. Itu mukanya tuh cuma sebelah doang, kayak penyok, tapi itu darahnya. Itu tangannya tuh kayak patah, ininya nggak ada, kayak gini. Kata gue, wah, gue di situ langsung ke kamar nenek gue. Mak, itu ada apa ya Maya gitu? Apa sih kamu tuh malam-malam gitu kan? Enggak, itu Ray udah pernah ngeliat dia tuh lagi gitu. Apa? Ya nggak tahu, itu kayak makhluk gaib gitu kan. Saya pas nenek keluar nggak ada bang. Akhirnya gue nggak berani bang tidur sendiri kan. Gue nggak berani tidur sendiri, gue tidur sama nenek gue kan. Itu tetap gue nggak bisa tidur bang. Gue tetap nggak bisa tidur. Akhirnya tuh udah. Itu tuh gue tuh ngerasa direp-rep lagi. Itu posisi gue lagi sama nenek gue. Nenek gue tuh ngerasain bangunin gue. Hei, kamu tuh ngapain sih? Ngapain bangun gitu kan. Bangun lah gue. Bangun, duduk gue. Diem dulu. Saya kasih minum gue kan. Udah berapa kali diginiin apa? Ya ini kamu ngerasa apa? Maaf ya Nek, yang ngerasa kayak lagi tidur tuh kayak ngerasa ada yang setubuhin. Wah, nggak bener gitu. Udah, kamu makannya sholat gitu. Emang dibilang gue tuh jauh banget sih dari sholat. Makanya sholat gitu kan. Itu bang, di situ nenek gue ke bawah. Itu sumpah sih ya, itu sosok yang gede lagi itu tuh nongol ke gue. Tapi pas sosok gede tuh itu di belakangnya tuh ada lagi kayak sosok yang sebelah. Oh, yang tadi itu? Iya, jadi sosok yang gede tinggi itu di depan, tapi yang belakangnya tuh ada lagi. Iya. Gue tuh di situ gue nyata banget ngelihat itu gede mataringnya, itu giginya, itu kayak dia tuh kayak ngeluarin darah sih dari mulutnya. Asli matanya tuh yang nggak merah banget matanya. Hah, nek, gue teriak dong bang, gue karena takutnya gue gimana mau gue keluar, itu depan pintu. Ya apa sih gitu, kamu tuh kenapa gitu, nggak mau ditinggal gitu kan, kenapa gitu, nggak mau ditinggal gitu. Akhirnya udah nih bang, udah sini turun katanya gitu, turun gitu kan, langsung dah ya turun, makanya bersihin diri. Makanya udah dibilangin kan lu suruh sholat berapa kali, orang tua ngasih tahu kayak gitu kan. Langsung tuh bang, iya. Di situ tuh pas gue ngobrol sama nenek gue tuh di depan pintu tuh tak. Gue nggak berani dong bang, nenek gue yang bukain. Dilihat gak ada siapa-siapa. Nenek gue tuh kayak ngeliat sosok tapi perempuan. Perempuannya tuh gede. Itu kayak ada di atas genteng. Pokoknya tuh lagi kayak duduk. Ngucang-ngucang kakinya lah bang. Terus nenek gue ngeliat. Astagfirullahaladzim. Itu panjang banget bang. Itu rambutnya sebelah. Panjang banget. Matanya doang. Tuh dia teriak. Teriak dia bang. Kayak ketawain nenek. Pas saya keluar, hilang. Udah masuk ternyata saya masuk tuh. Akhirnya udah nih tuh teror terus-terusan tuh bang. Ya gue nggak ngerti lah itu, entah itu dari mantan cowok gue atau ada orang lain, gue tuh nggak ngerti. Masalahnya tuh walaupun gue nggak di apartemen tuh gue ditikutin nih. Habis itu udah nih, besok paginya nih bang, nenek gue langsung ngomong. Nenek gue kan emang adalah bapak angkat, itu orang Madura ya kan. Dia kayak bisa kayak nyembuhin lah ya bang ya. Akhirnya udah, kamu tuh makan apa? Ya gue mikirnya bang, gue nggak makan apa-apa dong. Gue mikirnya gue nggak pernah makan apa-apa. Situ inget-inget dulu katanya gitu. Kata nenek gue, inget-inget. Ya terakhir mungkin dari cowok kamu ada nggak? Ya karena emang setiap gue di apartemen yang gue disediain makan ya dari cowok gue. Karena gue nggak tahu itu ada apa gue nggak tahu bang, gue asal makan aja. Ini nih kamu ini mau dijadiin untuk tumbal katanya gitu. Makanya mungkin ritualnya udah cukup putus, cowok kamu udah meninggal. Nah ini arwah-arwahnya ini masih nggak terima. Terus akhirnya ngomong begini,
kamu masih tinggal di apartemen? Kalau untuk tinggal, untuk hari ini saya nggak nempatin. Tapi untuk udah diperpanjang, udah masih ada sewa perpanjangnya. Boleh kamu anterin saya ke situ, gitu. Ucap tuh bapak-bapak ya misalnya, boleh? Tuh. Kita berdua tuh bang sono. Itu tahu nggak bang? Gue tuh dikasih lihat, kayak gue tuh dibuka. Gue kasih lihat, situ bener-bener ada sosok bener. Itu sosok itu banyak banget bang, banyak banget, ada yang gede, kayak ada pocong. Gitu. Wah itu mungkin kalau misalkan yang gak kuat bisa kayak udah stop gitu kan. Tapi tuh gue semakin penasaran nih, penasaran dibuka semua. Nah, langsung dah tuh bang. Gue diem, gue nggak tahu seketika tuh gue diem, gue tuh kayak ngeliatin itu tuh yang sosok gede itu. Gue tiba-tiba tuh ngeliat dia. Katanya tuh dari situ gue katanya kemasukan lah. Gue nggak tahu ya. Gue kemasukan katanya gue tuh kayak ngegigit lidah gue tuh. Akhirnya dipakein sendok lah biar nggak terlalu berdarah. Itu tuh darah gue ngocor. Kegigit gue kesenggol. Tangan gue tuh ngepel. Abis itu langsung bang. Udah sadar gitu. Sadar gitu kan. Terus masih diem aja bang. Ya tuh tetep bang. Di situ pun walaupun kita sama orang yang bisa gitu bang, itu tuh sosok itu kayak masih gangguin gue. Udah gitu habis itu langsung dah sosok itu bangun tuh, diri, bangun lagi. Nah itu pun bapak ini ngeliat bang, ngeliat kan, dia langsung kamu mengganggu, ngomong sama bapak itu. Terus akhirnya kayak gue tuh kayak pengen dicekek sama makhluk yang gede ini. Gue tuh kayak pengen dicekek. Itu disamperin kan. Gue tuh kayak pengen dicekek gitu kan. Terus sesak napas gue biar kayak wah gila sih, gak bener. Gue sampai kayak pengen apa ya, buat napas aja gitu tuh susah banget. Yang gue gak habis pikirnya kenapa gue diteror gitu loh. Gue salah apa sampai gue tuh mikir kan. Itu tuh tiap pokoknya tiap gue mau tidur selalu gue diganggu. Entah itu ada yang ngetok-ngetok, atau anak kecil jalan, atau ada sosok kayak perempuan ketawa, terus kayak ada sosok mukanya sebelah berceceran darah tuh gue nggak tahu ya. Itu kiriman atau apa tuh gue nggak tahu mana. Karena gue mikirnya ya gue nggak ada salah apa-apa. Udah gitu bang langsung dah. Gue langsung dicekek. Ya gue mungkin dibantu kali sama bapak ini. Langsung ngomong. Lebih baik kamu udah pindah aja dari apartemen ini. Ya gue mikirnya walaupun gue pindah dari sini kan dia masih ngikutin gue sosok ini. Ya kan? Gue walaupun gue gak di apartemen, gue tidur di rumah gue pun gue masih digentayangin. Maksud gue ada apa gitu kan. Gue penasaran dong bang. Coba kamu temuin lagi sama temennya. Udah deh bang. Gue kontak temen gue tuh yang cewek. Temen gue kontak sama cowoknya tuh. Langsung ketemuan. Gue sama bapak gue, tetangga gue. Teman. Ini sebenarnya tuh ada apa? Kasian lah. Tiap malam tidur diganggu. Sosok ada sosok yang lebih gede apa? Janganlah, dia nggak tahu apa-apa. Terus langsung, ini udah kewajibannya. Langsung dong, emang maunya apa? Kayak gitu. Ya terakhir pendekatannya cuma nama cewek ini. Ya saya nggak tahu menau karena emang udah ritualnya seperti itu. Di situ langsung tuh ini yang cowok ini temannya tuh kayak orang kesurupan. Hei kamu jangan pernah ikut campur. Tapi kesurupannya itu tuh sosok yang di belakang tuh banyak banget bang. Itu sosok-sosok yang gue pernah ngeliat itu ada di belakang dia. Gue masih nggak masuk akal situ. Nah habis itu langsung nggak ada penjelasan kan dari situ. Gue pulang dah. Gue bengong bang. Tuh gue kayak kesurupan lagi. Gue tuh ketawa-tawa di bangku gue nih kayak gini gue. Itu tuh gak ada orang kan, nenek gue udah tidur, gue ketawa-tawa. Gitu kan. Terus kalau kata nenek gue, astagfirullahaladzim, nenek gue turun, kamu kenapa gitu. Gitu kan. Gue kayak ketawa, gue nggak tahu, gue nggak sadar, gue cetan kayak gitu, tawa gini kan. Itu tuh katanya mata gue tuh merah.
badan gue tuh dingin banget bang. Singkat cerita, langsung deh bang. Gue dibawa katanya. Gue dibawa, nggak bisa karena gue ngeberontak. Akhirnya orang yang bisa itu ke rumah. Ke rumah nyadarin gue. Ngomongnya sih katanya kayak dibikinin air segelas gitulah. Gue nggak ngerti. Sadar nggak sadar ya, gue nggak tahu. Itu tuh sosok hitam itu bilang, gue tuh suruh nyekek diri gue sendiri. Sosok yang hitam itu, yang gede, yang ada taringnya. Terus kata gue harus nyekek diri gue sendiri. Itu tuh kayak gue sadar nggak sadar. Ya gue ngelakuin, tapi gue kayak mau ngelepas, kayak ketahan. Lo tau gak sih? Nah, dari situlah. Akhirnya gue langsung ngomong tuh orang yang bisa. Kan sudah dibilang, jangan kenal sama orang yang itu. Jadi nggak taunya tuh dari keluarga gue tuh udah tahu. Nah udah deh bang, akhirnya udah nih, gue langsung disadarin, dicipratin kayak air, dibaca astagfirullah, gue suruh istighfar bang, banyak istighfar gitu, udahlah, astagfirullahaladzim, gue kan udah istighfar tuh 3 kali, terus habis itu gue sadar gue bangun, akhirnya udah bangun, udah gitu kan, udah kamu tuh udah nggak ada lagi. Udah stop makannya lain kali, hati-hati gitu kan. Nah, ya gue ngambil dari pengalaman gue yang ini, ya lebih ke hati-hati aja sih. Kita tuh jangan kayak gampang percaya omongan laki-laki atau siapa. Nah akhirnya langsung nih bang, orang yang bisa langsung, saya boleh nggak ngecek tas kamu? Terus ngomong kayak gitu, saya boleh gitu. Gue lemes dong bang kan. Akhirnya ngecek, emang di situ real sih bang, duit gue lagi ada banyak sih. Karena kan banyak tuh dia juga kan ngasih. Nah dikeluarin, nah ini dari uang ini. Bisa nggak sih uang ini kita kayak udah diemin aja atau dibuang atau musnahin apa? Iya. Iya. Karena ya ini dari sumber ini katanya. Terus kamu sering kan dikasih uang ini? Tuh hantang tuh. Iya sering gitu. Udah. Alhamdulillah kamu udah sadar, udah tinggal satu lagi uangnya, lebih baik udah kita musnahkan, udah lebih baik udah jangan lagi. Dari cerita itu udah gue kayak ada penyesalan banget sih bang. Maksudku gue baru ini kayak ada di teror apalah segala macam. Gue ngeliat makhluk, wah asli sih gue mikirnya kayak benalu banget ya kan, maksud gue. Tapi alhamdulillah sih, mulai sekarang gue kayak udah ngilangin kayak gitu. Terus gue juga udah nerimain keadaan gue yang walaupun gue diatur sama nenek gue harus kayak gini. Ya udah buat kebaikan gue ngambil dari sisi itu tuh. Berarti selama lu kenal sama si cowok ini nih, emang lu tuh belum tahu nih maksudnya si cowok ini pernah berhubungan sama si paranormal yang tadi tuh, yang temennya tuh, yang gemuk. Itu dia paranormal bukan? Apa cuma temennya? Kayaknya tuh kayak dari orang yang bisa, mungkin dia tuh kayak perantaranya. Iya. Oke. Berarti ya bukan paranormal langsung nih ya? Enggak. Nah, yang info Mbak dari yang Kare dapat nih dari si orang tadi yang gemuk itu, itu si laki ini, si Ibnu ini ngelakuin pesugihan. Ngomongnya sih kayak gitu, karena saya dijadiin tumbal. Ngomongnya bayar yang tumbal. Nah, berarti si Ibnu ini ngelakuin pesugihan ini emang buat semata-mata tuh buat kaya ya? Ya lebih ke itu sih bang. Tapi nih bang, dia kan juga udah kayak ngejualin bandar. Ya. Nah itu. Maksudku gitu, dia kan udah ada bisnis, ibaratnya bisnis haram nih ya. Iya. Ibaratnya dari situ aja duitnya udah lumayan. Kelihatan banyak. Iya. Kenapa dia masih pengen pakai ini nih? Lu tahu nggak alasan? Gue sih kalau misalkan sampai detik ini sih gue nggak tahu. Belum tahu ya. Nah kalau untuk keluarganya sendiri si Ibnu ini pernah lu tegur nggak, maksudnya kayak orang tuanya nih? Pernah lu tegur kayak misalkan si ternyata begini makin gini? Pernah. Dia berarti tahu nih kalau si Ibnu ini ngelakuin pesugihan? Tahu, nggak taunya orang tuanya ini udah tahu. Oh. Tapi kayak nutupin ke gue. Jadi seolah-olah tuh orang tuanya emang kayak turun-menurun kaya lah. Tapi nggak taunya tuh dari pesugihan itu. Oke, berarti pure si orang tuanya terlibat nggak nih sama pesugihan ini? Kalau untuk terlibat mungkin, ya kalau misalkan dia nggak terlibat, harusnya dia ngomong dong bang. Ini berarti kan terlibat, dia ngedukung anaknya. Ya, kayak nutupin juga kan? Iya, nutupin bener kan? Harusnya kan dia ngomong. Kenapa dia nutupin anaknya nggak bener? Bahkan tadi kan udah ada tumbalnya adiknya ya sebelumnya. Adiknya. Kacau juga. Pokoknya setiap ada tumbal itu, dia makin naik.
Kalau ada tumbal makin kaya. Makin kaya dia, makin kaya. Oke. Nah, semenjak udah nggak tinggal di sini kan berarti temannya juga ditangkap tadi ya? Udah, Yang yang si itu pengedar. ya. Pengedar. Pas sudah semenjak itu bubar Mbak kan udah pulang nih ke rumah. Itu didimin sampai berapa lama tuh apartemennya? Maksudnya dikosongin kah atau ditempatin? Langsung ngomong sama ownernya. Oke. Kayaknya aku udah sampai stop sini aja. Terus kalau kata owner, tapi kan ini masih ada masa panjangnya. Iya, iya. Enggak, tetap aja udah minta dibalikin aja. Saya mau pulang ke orang tua saya, ke rumah saya. Oke. Oh, berarti udah minta balikin ya? Udah saya udah minta balikin. Kirain didimin kosong aja gitu bertahun-tahun. Enggak dong, enggak. Karena kan tadi kan perpanjangnya per 2 tahun ya? Iya, betul. Setiap 2 tahun, lumayan juga tuh. Lumayan, Bang. Iya, iya, iya. Sebenarnya sayang sih ya. Cuman ya mau gimana dong? Harus emang udah harus ditinggal semuanya. Nah, kalau untuk yang tadi nih bisnis ininya lah, maksudnya bisnis saramnya, si orang tuanya si Ibnu ini tahu nggak? Kalau untuk itu nggak tahu dia. Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, kan pas ibaratnya meninggal ini nih, kan dia OD lah ya? Kan di ini Bang, di apa? Di apa sih kalau misalkan Visum? Iya, maksudnya ketahuan berarti kan? ketahuan. Nah, itu di situ dia baru tahu. Oh. Dari pas pisung itu. Berarti kalau anaknya ini emang pemakai dan Pengedar. untungnya nggak dipersulit nih ke area ini. Karena kan biasa kalau emang yang bersangkutan sama kayak gitu kan panjang nih urusannya nih. Oke, berarti kan tadi pas Ibnu meninggal nih, Kare masih tinggal di situ? Iya, masih. Masih di apartemen? Itu nggak disuruh dikosongin dulu nih sama pihak polisi? Enggak, karena dari pihak keluarganya Ibnu ini minta udah di stop. Nggak diperpanjang? Enggak. Kecuali diminta diperpanjang, mungkin disegel ya. Iya, Nggak bisa. kan biasanya kan kayak gitu buat olah TKP. Betul, enggak. Ini enggak, karena dari pihak keluarganya udah minta stop karena ini urusan keluarga. Ngomongnya begitu. Oke. Berarti emang nggak diperpanjang dan mungkin udah ketahuan nih meninggalnya karena apa? Udah, makanya karena jadinya kan jadi nggak diperpanjang mungkin ya? Enggak. Oke. Nah berarti setelah udah 3 hari atau 4 hari baru si Kare ini Ke orang tua. pulang. Ya? Pulang. Oke. Dan seterusnya sempat balik lagi nggak? Sempet balik sama Selain bukan ini, maksudnya kan tadi balik lagi masih paranormal nih? Iya, bukan paranormal, sama bapak angkat aku. Oh, bisa bapak angkat, iya yang bisa. Maksudnya balik lagi untuk nempatin gitu, nginep di situ? Enggak, cuma datang doang. Pengen lihat doang gitu. Iya. Berarti udah setelah itu udah pulang ya? Udah pulang. Oke, itu dia tadi cerita dari Kak Arai nih mengenai pengalaman pribadinya yang menempati apartemen dan nggak taunya ya tadi hampir kena tumbal sama pacarnya sendiri ya Kak Arai ya. Betul. Dan tadi udah mungkin keluarganya, neneknya atau siapanya udah ngelarang. Udah tahu. Tapi si Kak Arai masih tetap kayak ya nggak salah juga, mungkin Kak Arai juga nggak tahu nih alasannya apa kan? Betul. Karena mereka nggak bilang. Nggak ceritain dari awal. Mungkin kalau dari awal neneknya bilang nih si Anu ngelakuin gini, ya mungkin masih ada berubah lah ya pemikirannya. Karena kan emang namanya masih kaula muda nih, Gitu. masih sama-sama ibaratnya keras lah ya kita nggak ini. Dan untungnya juga Kare udah nggak mau kayak gitu lagi lah ya. Nggak mau, udah jauh-jauh, udah jauh-jauh. Dengerin apa kata, masih ada ya maaf orang tuanya? Alhamdulillah masih. Masih ada ya, oke. Jadi maksudnya masih dengerin sekarang dia. Udah jadi buat pembelajaran juga nih buat sobat kisah tengah malam nih. Mungkin orang tua nggak setuju sama jodoh kita atau gimana, ya itu ada yang sesuatu nih. Iya, betul. Karena mungkin mereka udah tahu duluan atau mungkin mau ngomong juga masih Kare juga nggak enak kali ini ya. Oke nih, terima kasih banyak Kare. Iya. Udah berbagi kasih. pengalamannya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Kare di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Kare juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.